Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal di hati kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Nah, katekis kita hari ini mengangkat tema khusus, yaitu tentang tata upacara lamentasi. Mungkin masih janggal di telinga kita, tapi kalau saya pribadi itu lamentasi itu sudah biasa karena sejak kecil sudah mengikuti lamentasi. Ya, di gereja saya di desa kecil di Flores itu setiap memasuki pekan suci itu ibadat lamentasi itu selalu diadakan sampai hari ini. Ya, jadi saya akan membagi bagaimana pelaksanaan lamentasi itu dan kita refleksi ditinjau dari liturgis, historis dan teologis. Ya, jadi kita sama-sama mendalami tentang ibadat lamentasi. Nah, tema yang saya angkat dalam katekesi kita hari ini adalah tata upacara lamentasi dalam tradisi gereja Katolik. Tinjauan historis, liturgis, dan teologis. Kita bisa mulai dengan katekesi kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu dalam kekayaan spiritualitas gereja Katolik terdapat praktik liturgis yang mengekspresikan duka mendalam atas sengsara Kristus yang dikenal dengan lamentasi. Tradisi ini berakar dalam kitab Ratapan dalam Perjanjian Lama dan berkembang dalam liturgi Tri Hari Suci, khususnya dalam perayaan Tenebrae. Ya, saya ulangi lagi. Jadi tradisi ini, maksudnya lamentasi, berakar dari pada kitab Ratapan dalam Perjanjian Lama dan berkembang dalam liturgi Tri Hari Suci, khususnya dalam perayaan Tenebrae. Nah, lamentasi bukan sekedar ekspresi kesedihan umat, melainkan suatu bentuk kontemplasi iman atas misteri penderitaan, dosa, dan penebusan. Nah, katekesi kita ini akan membahas 4 poin berurutan. Ya, ada 4 poin, dan yang seperti biasa, poin yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Kita masuk poin yang pertama. Poin pertama itu adalah tinjauan historis. Nah, tradisi lamentasi dalam gereja Katolik berasal dari penggunaan kitab Ratapan yang secara tradisional dikaitkan dengan Nabi Yeremia. Ya, saya masih ingat itu Ratapan itu lagu sepotong, saya masih ingat, bisa saya tunjuk sepotong. Biasanya begini. Yerusalem, Yerusalem. Ya, seperti itu sepotong biasa dinyanyikan, itu Ratapan Nabi Yeremia. Nah, kitab ini awalnya merupakan ratapan atas kehancuran Yerusalem pada abad ke-6 sebelum Masehi. Namun dalam konteks Kristen, teks ini ditafsirkan secara tipologis sebagai gambaran penderitaan Kristus. Nah, dalam perkembangan liturgi Barat, khususnya sejak abad pertengahan, ratapan ini menjadi bagian penting dari ibadat malam selama Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Ya, saya ulangi lagi, dalam perkembangan liturgi Barat, khususnya sejak abad pertengahan, ratapan ini menjadi bagian penting dari ibadat malam selama Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci atau Sabtu Paskah. Nah, praktek ini dikenal sebagai Tenebrae atau kegelapan
yang menggambarkan suasana duka cita gereja atas wafat Kristus. Poin yang kedua, poin kedua adalah dimensi liturgis, struktur dan tata upacara. Upacara lamentasi biasanya terintegrasi dalam ibadat tenebrae yang memiliki struktur khas sebagai berikut. Yang pertama yaitu nyanyian lamentasi. Teks dari kitab ratapan dinyanyikan dalam bentuk Gregorian dengan nada melankolis. Ya. Setiap bagian diawali dengan huruf Ibrani yaitu Alef, Bet, Gimel, dan sebagainya yang dilakukan secara khusus menciptakan suasana meditatif dan simbolik. Nah, kalau di kampung saya itu ratapan itu nyanyinya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, sehingga kalau orang menyanyi dengan suara yang bagus itu memang sungguh-sungguh membawa suasana duka yang mendalam, sehingga banyak umat yang terharu dan menangis selama mengikuti ibadat lamentasi itu. Jadi para misionaris SPD itu menerjemahkan ya kitab ratapan itu dalam bahasa daerah dan diaransemen dalam lagu Gregorian, tapi dalam bahasa daerah syairnya. Itu kalau nyanyi dengan bagus itu betul-betul membawa suasana duka yang mendalam. Ya, dari peristiwa itu, suasana seperti itu, sehingga banyak umat yang berminat untuk mengikuti ibadat lamentasi ini. Ya, ini sekilas untuk saya bagi pengalaman saya waktu kecil di kampung saya. Ini sekarang saya sudah bertugas di Samarinda, itu sudah 36 tahun, itu saya merasa kehilangan tradisi gereja ini, yaitu lamentasi. Ya, biasanya kalau sudah mulai masuk pekan suci, yang terlintas di pikiran saya itu adalah kenapa lamentasi itu tidak dilaksanakan? Itu yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi. Karena sudah 36 tahun ini saya tidak pernah lagi mengalami bagaimana suasana ibadat lamentasi. Nah, dengan membuat video ini saya mau mengungkapkan kerinduan saya di kampung halaman saya, membayangkan bagaimana ibadat lamentasi itu dilaksanakan di desa kecil di tempat saya sampai hari ini. Oke, poin yang kedua. Poin kedua itu pemadaman lilin. Tenebrae kandel sedih, jadi pemadaman lilin. Salah satu ciri khas adalah pemadaman bertahap lilin pada tenebrae hersus atau tempat lilin segitiga. Nah, setiap lilin yang dipadamkan melambangkan ditinggalkannya Kristus oleh para muridnya dan kegelapan dunia akibat dosa. Dan saya menyampaikan bahwa waktu saya menjinar di kampung, nah saya dipercayakan untuk mematikan lilin itu, ya, untuk mematikan lilin. Sampai tinggal lilin itu dimatikan, tinggal satu yang di atas itu akan diambil oleh pastor, ya, pastor yang mengambil itu. Jadi itu dalam ibadat lamentasi. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah strepitus, suara gemuruh. Ya. Pada akhir ibadat terjadi suara keras yang melambangkan gempa bumi pada saat wafat Kristus, sebagaimana dicatat dalam Injil. Ya. Dan yang keempat, keheningan liturgis. Upacara diakhiri tanpa berkat penutup, menandakan gereja berada dalam suasana berkabung dan penantian. Oke, sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu dimensi teologis. Lamentasi memiliki makna teologis yang sangat dalam. Yang pertama, partisipasi dalam sengsara Kristus.
Umat beriman diajak untuk masuk dalam pengalaman penderitaan Kristus sebagaimana ditegaskan oleh Yesus Kristus dalam misteri Paskahnya. Jadi umat dibawa masuk ke dalam peristiwa itu melalui ibadat lamentasi ini. Umat kayak ditenggelamkan dalam suasana penderitaan, dalam misteri penderitaan Kristus itu. Ya, dihadirkan di dalam gereja, di dalam ibadat itu, sehingga umat mengalami langsung bagaimana suasana penderitaan Kristus. Yang kedua, kesadaran akan dosa. Ratapan Yeremia menjadi refleksi atas dosa manusia yang menyebabkan penderitaan Kristus. Dengan demikian, lamentasi bersifat tobat dan introspeksi. Memang pada saat menyanyikan lagu ratapan itu, dalam syairnya dalam bahasa daerah, wah luar biasa ya, luar biasa terasa ya. Nah, jadi suara satu orang yang menyanyikan itu, ya semua umat yang hadir waktu itu tidak ada suara, memang hening dan merenungkan bagaimana peristiwa penderitaan Kristus yang tersalib itu. Ya, tapi nyanyian itu tentang kehancuran kota Yerusalem itu ke ratapan Yeremia. Tapi suasananya sungguh-sungguh membantu umat untuk masuk dalam peristiwa penderitaan Kristus. Ya. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah harapan eskatologis. Meskipun bernuansa duka, lamentasi tidak berakhir pada dalam keputusasaan. Dalam terang kebangkitan, ratapan menjadi jalan menuju harapan akan keselamatan. Jadi ibadat dimensi teologis dari ibadat lamentasi itu ada tiga, makna teologis itu ada tiga. Yang pertama, partisipasi umat beriman dalam peristiwa sengsara Kristus. Yang kedua, kesadaran akan dosa. Yang ketiga adalah harapan eskatologis. Memang sangat mendalam makna teologis dari ibadat lamentasi itu. Dan poin yang keempat sekarang. Poin yang keempat adalah relevansi dalam kehidupan gereja kontemporer. Meskipun setelah reformasi liturgis Konsili Vatikan II, praktik Tenebrae tidak lagi menjadi bagian resmi liturgi umum. Banyak komunitas religius dan paroki tetap melestarikannya sebagai devosi. Ya, saya ulangi lagi ini pernyataan ini. Meskipun setelah reformasi liturgi Konsili Vatikan II, praktik Tenebrae tidak lagi menjadi bagian resmi liturgi umum, tetapi banyak komunitas religius dan paroki tetap melestarikannya sebagai devosi. Ya, di kampung saya, kampung kecil, tetap melestarikan ibadat ini ya sampai hari ini ya, tetap melaksanakan. Itu kalau kita sudah masuk Tri Hari Suci, memang kita mengalami itu ibadat lamentasi itu sampai hari ini tetap mempertahankan dihayati sebagai devosi. Nah, dalam konteks modern, lamentasi menjadi sarana satu, kontemplasi di tengah dunia yang penuh penderitaan. Yang ketiga, solidaritas dengan mereka yang menderita. Yang ketiga, pendalaman spiritualitas salib. Nah, ini kalau dalam konteks modern atau kita sekarang, lamentasi itu menjadi sarana untuk kontemplasi di tengah dunia yang penuh penderitaan. Yang kedua, solidaritas dengan mereka yang menderita. Yang ketiga adalah pendalaman spiritualitas salib. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, katekese kita sudah menjelaskan tadi, sudah panjang lebar. Sekarang kita masuk poin terakhir adalah kesimpulan.
Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tata upacara lamentasi dalam tradisi Gereja Katolik merupakan warisan liturgis yang kaya akan simbolisme dan makna teologis. Nah, lamentasi ini mengajak umat untuk tidak hanya mengenang penderitaan Kristus, tetapi juga menghayatinya secara eksistensial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keheningan dan kegelapan, gereja menemukan terang harapan yang memuncak pada peristiwa kebangkitan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.